Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ana Amelia dengan NIM 032 dari TIB Angkatan 58 akan mempresentasikan hasil PJBL isolasi DNA pada tanaman cabai varietas Namira. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Cabai merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi cabai adalah melalui perakitan varietas unggul baru. Oleh karena itu, kegiatan pemulihan tanaman cabai perlu dilakukan secara intensif, baik secara konvensional maupun berbasis molekuler, untuk memperoleh varietas unggul cabai dengan sifat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kegiatan pemulihan berbasis molekuler, ekstraksi DNA merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan tahapan selanjutnya. Diperlukan DNA dengan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk kegiatan berbasis molekuler seperti PCR, Southern blotting, konstruksi pustaka genomik, hingga sequencing. Tujuannya yaitu praktikum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tahapan proses isolasi DNA pada tanaman cabai. Yang metodologi kerja, waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada Jumat 5 Mei 2023 dan 19 Mei 2023 di Laboratorium Kultur Jaringan Sekolah Vokasi IPB Sukabumi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mortar, pestle, spatula, centrifuge, vortex, micropipette, hot plate, comb, Erlenmeyer, box UV transluminator, gunting, calon petri, pinset, tanaman sampel, PVV, chia, isopropanol, buffer ekstraksi, alkohol 70%, aquades, agaros, gel red, loading day, solar tip, tube, dan tip. Yang pertama yaitu lisis. Alat dan bahan disterilisasi menggunakan alkohol 70% dan cabai varietas Namira dipotong menggunakan gunting, kemudian diletakkan di atas calon petri untuk ditimbang menggunakan timbangan analitik. Lalu ditimbang sebanyak 0,4 gram. Daun cabai yang sudah ditimbang digerus secara terpisah menggunakan mortar dan pestle sampai halus. Sebelum digerus, ditambahkan 700 mikrobar CTAB dan PVV setengah spatula. Kemudian daun cabai dipisahkan secara terpisah, diletakkan ke dalam mikrotub 1,5 ml serta dipanaskan dalam water bath selama 30 menit dan setiap 10 menit dibolak-balik. Lalu yang kedua yaitu deproteinasi. Daun cabai yang sudah di water bath selama 30 menit ditambahkan chia sampai 1,5 ml, kemudian dihomogenkan dengan cara di vortex selama 1 menit. Setelah itu disentrifuge selama 15 menit untuk memisahkan komponen DNA yaitu supernatan dan debris. Pipet supernatan dan mikrotub 1,5 ml yang baru menggunakan mikropipet. Selanjutnya yaitu presipitasi. Supernatan daun cabai diberi isopropanol sampai 1,5 ml sambil dibolak-balik untuk melihat benang DNA, kemudian di freezer selama 1 jam untuk mengetahui ada tidaknya keberadaan pelet DNA. Purifikasi, isopropanol dibuang menggunakan mikropipet sehingga hanya terdapat pelet DNA saja pada mikrotip. Pelet DNA dikeringkan dan diberi etanol absolut 300 ml serta disentrifuge selama 15 menit. Buang etanol dan keringkan, kemudian tambahkan DDH2O 100 ml pada mikrotip daun cabai, kemudian disimpan pada freezer minimal 1 jam untuk dijadikan stok DNA. Selanjutnya itu elektroporesis. Yang pertama agaros sebanyak 0,6 gram ditimbang, agaros dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan larutan buffer sodium borik sebanyak 60 ml, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate hingga mendidih. Larutan didiamkan hingga hangat, kemudian ditambahkan gel red sebanyak 0,6 mikroliter. Larutan agaros dituangkan ke cetakan elektroporesis yang terdapat comb. Sebelum dituang, cetakan tersebut disterilkan dengan alkohol 75%. Jika agaros sudah mengeras, comb ditarik secara perlahan. Sampel DNA diambil masing-masing sebanyak 2,5 mikroliter, kemudian diberi loading dye sebanyak 1 ml dengan cara dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, sampel DNA masing-masing dimasukkan ke dalam lubang sumur atau lubang comb dan ditutup. Elektroporesis dinyalakan selama 60 menit dengan tegangan listrik 50 volt. Hasil dari elektroporesis dipindahkan ke dalam box UV transluminator dengan lampu UV dinyalakan. Pembacaan hasil elektroporesis dilakukan dengan menggunakan kamera HP. Dan pembahasan dapat dilihat berdasar gambar di atas. Hasil isolasi DNA cabai ini berhasil mendapatkan DNA dengan menggunakan sampel sebanyak 0,4 gram dengan buffer ekstraksi 700 mikroliter dan setengah spatula PVP, kemudian penambahan chia sebanyak 650 mikroliter, mendapatkan supernatan sebanyak 400 mikroliter, kemudian penambahan isopropanol 800 mikroliter.
Kemudian simpan frigel selama 1 jam. Sampel dilakukan penambahan larutan 300 mikroliter dan DDH2O sebanyak 100 mikroliter. Hasil isolasi DNA tersebut dapat dinyatakan berhasil karena pada sampel DNA yang dilakukan dengan elektroforesis menunjukkan adanya fragmen berwarna merah muda yang menyala pada sumur. Menurut Syafarudin dan Santoso, terdapat 3 faktor penentu dalam proses ekstraksi dan purifikasi DNA secara optimal, antara lain proses penghomogenan jaringan tanaman, komposisi penambahan larutan baper pada saat pengurusan daun atau jaringan tanaman sampel, dan penghilangan enzim penghambat polisakarida, khususnya untuk tanaman tahunan. Penambahan senyawa PVV pada metode ini berfungsi untuk mengurangi oksidasi senyawa fenolik. PVV akan membentuk senyawa kompleks melalui ikatan hidrogen dengan senyawa fenolik dan terendam bersama debris sel sehingga mencegah terjadinya interaksi antara polifenol dengan DNA. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada project based learning dengan sampel daun cabai berhasil mendapatkan DNA dikarenakan adanya fragmen berwarna merah muda yang menyala pada sumur. Kualitas dan kuantitas DNA tersebut dipengaruhi pada proses metode isolasi yang meliputi lisis, deproinasi, presipitasi, purifikasi, dan elektroforesis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.